Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Ibu, Engkau Kuatkan Aku. Masya Allah, di segmen sebelumnya tadi kita menyaksikan juga ada sosok hero atau pahlawan yang tidak berjubah, tapi dia adalah sosok Tiko yang merawat ibunya yang terpaksa berhenti sekolah dari kelas 6 SD. Masya Allah, itulah seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dan saya ingin ngingetin nih buat jamaah yang ada di rumah yang punya masalah di keluarga atau di kantor atau sedang sakit, sedang diuji dengan rasa sakit. Nah, boleh nih kita nanti ada segmen titip doa. Insya Allah nanti kita akan doakan bersama guru-guru kita. Langsung aja tulis komen di sosial media Islam Itu Indah. Baik jamaah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah. Ini lagunya cocok sih ya, walaupun tak bersayap gitu ya. Oh iya, betul. Kayak kalau lagu Ustaz Sam tuh Ustaz Sam perhatikan, saya lagi lihat gambarnya. Ustaz Sam lagunya langsung. Iya, lagunya Fokus gitu. ke lagunya. Ada malaikat tak bersayap yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Masya Allah, taala. Nah, betul. kalau saat terpuruk nih, ibu yang selalu menguatkan untuk bisa bangkit kembali nih, Mikdad. Iya, betul. Nah, Masya Allah, setuju banget Ustaz Syam. Tapi saya pengen tanya nih sama Habib Usman nih. Habib, Afwan izin bertanya, gimana nih kalau kita sebagai anak udah berusaha gitu ya, bangkit dari keterpurukan, udah berusaha gitu ya sebisa mungkin, tapi belum berhasil juga seperti apa yang diinginkan oleh seorang ibu. Karena kan kita nggak tahu ya ekspektasi seorang ibu tuh kayak gimana terhadap anaknya gitu ya. Malah kadang kita masih suka menyusahkan ibu, bikin khawatir orang tua gitu ya. Nah, ini gimana nih kita sebagai anak, apakah kita berdosa kalau kita belum bisa menjadi sesuai apa yang diekspektasikan ibu? Ya, akhir kamu kita. Silakan. Mohon penjelasannya Habib. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah yang menyaksikan Islam Itu Indah duduk manis dari pagi sampai sekarang dan berharap akan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu yang mustajab, yang paling berkah. Karena apa? Habis sholat subuh langsung menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh guru-guru kita bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Cinta orang tua terhadap anaknya. Bagaimana cintanya? Orang tua bawel dari kecil. Disuruh anaknya teratur, tertib, disiplin. Sholat yang benar, ibadah yang benar. Bangun dari pagi, sekolah yang benar. Jadi anak yang baik, belajar, dan lain sebagainya. Itulah orang tua. Kenapa? Berharap di masa depannya, di masa besarnya, disayangi oleh manusia-manusia yang lain, teman-temannya, saudaranya, sahabatnya, teman kantornya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Dan di masa besarnya, dia dapat pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik. Kenapa? Orang tua sudah memicu dari kecilnya. Suruh belajar, suruh sholat, suruh pinter lah, inilah, jangan males lah, dan lain sebagainya. Ini bentuk orang tua. Untuk apa? Untuk memacu kita menjadi anak yang baik, anak yang berada dalam jalan yang orang tua inginkan. Tetapi banyak orang, anak-anak kita ini yang gak nurut sama orang tuanya, gak memahami sifat orang tuanya, bawel banget sih, marah-marah terus sih, ini sih, dan lain sebagainya. Padahal ini untungnya buat siapa? Buat anaknya sendiri. Akhirnya di masa besarnya, karena malas anak tersebut, susah cari kerjaan, sekolahnya gak benar, mikirnya susah, hitung-hitungannya gak benar juga. Inilah dampak yang terjadi terhadap anak. Anaknya sudah berusaha maksimal. Apakah berdosa tidak bisa mengasihi orang tua yang terbaik? Belum ada belum ada hasilnya. Anak berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan sebagai seorang anak, berharap agar orang tuanya apa? Orang tuanya bahagia dan senang. Jika anak sudah berkeluarga nih, tapi masih menyusahkan ibunya, masih numpang lah, inilah itulah. Ini adalah bentuk anak yang membuat orang tua yang sulit. Ketika anak sudah besar, harusnya membahagiakan. Pikir dengan akalnya, berdoa sama Allah. Allah kasih kita rezeki insya Allah dengan keyakinan yang kita milikin. Keluar dari rumahnya pagi-pagi, cari kerjaannya, silaturahmi ke kanan, ke kiri, ke sini, main kemana. Insya Allah Allah kasih jalan dengan niat. Kalau manusia sudah mempunyai niat untuk mencari daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dikasih sama Allah. Kalau keluarin jalannya.
bangun malam minta sama Allah, ngadu sama Allah, ya Allah saya susah ya Allah, hidup saya begini ya Allah, saya ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah, saya ingin menyenangkan orang tua saya ya Allah. Udah sholatnya bagus, ibadahnya bagus, dia ikhtiar pagi-pagi, insya Allah pasti Allah kasih jalan keluar. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Anak tidak boleh menyusahkan orang tuanya. Orang tuanya sudah waktunya untuk bahagia dan senang. Dari kecil sudah diurusin, sudah disusahin. Dari apa? Dari di dalam kandungan udah nyusahin. Oh, ibu nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Sampai dia disuapinin makanan, jalan, ini, cebokin dan lain sebagainya. Waktunya besar, nyusahin lagi. Ini anak yang kurang ajar sebetulnya. Karena apa? Karena nggak mikir anaknya. Betul. Jadi kalau sudah berkeluarga itu idealnya ya minimal kalau tidak bisa membantu, menolong, membahagiakan, jangan menyusahkan gitu ya. Yang penting kalau membahagiakan pasti orang tua tuh nggak minta aneh-aneh ya orang tua Orang tuh. tua nggak minta macam-macam. Cuma Betul. satu yang diminta orang tua, agar anaknya tahu diri. Nah itu dia. Baik, Masya Allah. Habib terima kasih penjelasannya. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini. Tapi sebelumnya saya ingin jamaah menyaksikan tayangan berikut ini. Ya Allah. Kenapa sih hari Senin bahas begini-beginian nih? Iya ya, langsung berkaca-kaca. Iya. Maksud saya. Aduh Ustaz Syam gimana nih? Saya ngelihat di sosial media memang ada beberapa juga orang yang sudah sukses gitu Iya. ya. Tapi mohon maaf di saat ia sukses gitu, sayang sekali orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu gitu ya. Nah saya tuh penasaran gitu ya, kalau misalnya nih orang tua kita sudah meninggal, apakah orang tua kita tuh bisa nggak sih, diizinkan nggak sih sama Allah melihat kesuksesan kita terus ikut bahagia juga? Nah ini mohon penjelasannya. Insyaallah tabarakallah. Tabe Habib Utsman, saya Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang anak diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja itu tidak terlepas daripada doa dari seorang ibunya. Sebagaimana apa yang kita saksikan di video tadi, ada seorang anak yang baru habis wisuda, masih memakai toganya, masih memakai pakaian wisudanya. Beliau langsung mendatangi kuburan orang tuanya guna berbincang dengan pusara ibundanya. Subhanallah. Apakah hal seperti ini berarti ibu yang ada di dalam kuburan tadi mendengarkan ataupun merasa bahagia melihat kesuksesan anaknya? Yang pertama, kata ulama kita, tentu saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cukup Allah kun, kembali engkau kepada jasadmu. Misal ruh ini berada dalam alam illiyin atau alam barzakh, alam kubur. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta dia, kembali engkau ke jasadmu karena anakmu hendak datang untuk berbincang denganmu, maka itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini yang pertama. Yang kedua, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata ruh itu bisa mendengarkan? Ternyata kita disunnahkan untuk memberi salam setiap kita berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Kenapa kita diminta untuk memberi salam? Karena sesungguhnya penghuni kubur itu mendengarkan daripada salam kita, dan sesungguhnya penghuni kubur itu menjawab daripada salam orang yang menziarahi kuburannya. Tapi manusia yang masih hidup tidak mendengarkan jawabannya. Bayangin kalau kita dengerin. Kabur saya. Assalamualaikum. Mau itu ibu sendiri, ayah sendiri, guru sendiri. Kalau kita dengerin jawabannya, waduh ini antara kangen, rindu, sedih, tapi takut juga gitu. Subhanallah. Kok ada waalaikumsalamnya gitu ya, subhanallah. Apalagi ziarah kuburnya pada hari Kamis, malam Jumat, subhanallah. Karena ternyata dalam riwayat yang lain, ini yang ketiga, dalam riwayat yang lain setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh itu kepada jasadnya dalam kuburan. Bagi ahli nikmat, bagi orang soleh, maka dia akan mendapatkan nikmatnya dalam kuburnya. Tapi yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan merasakan siksaan dalam kuburnya, subhanallah, setiap hari Jumat dan satu hari sebelum, setelah satu hari juga setelahnya. Maka subhanallah, pada hari-hari tersebutlah disunnahkan untuk ziarah kubur, Kamis, Jumat, Sabtu, subhanallah. Maka ternyata kalau dikatakan apakah sang ibu mendengarkan anaknya yang sedang curhat di pusaranya, sang anak yang memperlihatkan kesuksesannya di atas kuburan daripada orang tuanya, apakah ibu tersebut akan melihatnya? Tentu saja akan melihatnya. Bahkan yang keempat, ini lebih kuat lagi nih riwayatnya, ketika ada seorang yang ingin mendatangi baginda Nabi SAW,
ketika sampai di rumah baginda Nabi SAW di kota Madinah, ternyata yang dihadapinya bukan Nabi, tapi yang dihadapinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang sedang memegang pedangnya dengan mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah mati, ku penggal nih lehernya nih. Ternyata Rasulullah pada saat itu sudah meninggal dunia, sudah wafat. Maka orang tersebut menangis, menyesal, kenapa saya nggak bisa ketemu Nabi? Maka dia bermalam di samping kuburannya Nabi SAW hingga akhirnya penjaga makam Nabi bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat Nabi SAW datang dengan mengatakan, bilang kepada orang tersebut suruh pulang ke kampungnya karena Allah sudah mengampuni dosanya. Artinya orang yang sudah meninggal dunia pun itu melihat orang yang masih hidup, cuman ada yang Allah izinkan, Allah yang tidak izinkan. Kita berhusnudzon, ibu kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesuksesan tersebut tidak terlepas daripada jasa-jasa seorang ibu. Wallahu taala alam. Masya Allah. Mudah-mudahan nih mengobati rasa apa ya, rasa kangen orang-orang Rasa yang rindu. rasa rindu terhadap orang tua yang mohon maaf sudah meninggal. Nah, berarti pelajaran buat kita selama orang tua kita masih ada, masih hidup di dunia. Aduh, Masya Allah. Lakukan Jangan sebaik-baik, sia-siakan jangan ya. sia-siakan Ayo, ya. ini waktu terus berlalu. Subhanallah. Masya Allah. Baik Ustaz Syam, terima Iya, kasih penjelasannya. Baik jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, Masya Allah nih udah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islami Tindah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islami Tindah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya nih dan izin disamarkan nama saya ya. Baik. Dulu mama saya bercerai sama ayah saya. Semenjak cerai, saya lebih sering dititipin ke orang lain Ustadz. Dan setiap pulang ke rumah, mama saya selalu bawa laki-laki yang beda-beda. Dan akhirnya mama saya menikah, tapi saya nggak bisa terima Ustadz. Bagaimana bisa aku menerima ibu kembali yang udah egois, dititip anaknya ke orang lain? Setiap aku tanya alasannya katanya agar bisa nikah dengan cowok idamannya. Apakah salah kalau aku membenci mama dan lebih dekat dengan ibu pengasuh aku? Aduh, Habib Usman mungkin boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, sebagai seorang anak tidak boleh membenci ibunya apapun yang terjadi. Ingat, apapun yang terjadi dia adalah orang tuamu, dia adalah ibumu. Apapun yang terjadi, urusan dia yang tidak mendidik kamu, tidak merawat kamu, tidak menjadikan kamu sebagai hal layaknya anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, maka biar Allah yang mengasih hukuman kepada orang tua kamu. Kenapa? Sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, yakni apa? Menzalimi anaknya. Orang tua yang menzalimi anaknya adalah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak dan kewajiban sebagai orang tua. Dan yang terpenting adalah anak ketika tahu orang tuanya nggak baik, orang tuanya berbuat yang haram, maka wajib bagi anak untuk menegurnya. Wajib bagi anak untuk menasihatinya. Atau bahkan dekati orang-orang sekelilingnya untuk menasihatinya dengan cara yang ma'ruf. Intinya seperti itu. Wajib bagi seorang anak untuk ta'zim, takriman, mahabbah, cinta, dan lain sebagainya, taat, dan lain sebagainya terhadap ibunya. Masya Allah. Jadi sebaik-baiknya anak itu tetap berperilaku baik terhadap orang tuanya. Wajib. Karena apa? Ridallah fi ridha walidain, baghdullah baghdu walidain, sakhtullah sakhtu walidain. Jadi wajib bagi anak mutlak untuk menghormati orang tuanya, mencintai orang tuanya. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari @hamba Allah nih, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jangan sebut nama saya ya. Baik. Dulu saya menikah memang tanpa restu ibu, tapi saya sudah menikah selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, ibu belum mau memaafkan kesalahan aku sebagai anaknya yang nekat tetap nikah tanpa restu. Dan sampai sekarang aku udah punya 2 anak, ibu belum bisa menerima. Setiap aku dan anak-anak rumah merasa sudah tidak dianggap lagi. Terus aku harus gimana agar ibu bisa memaafkan aku dan merestui rumah tangga aku ya Ustadz? Ustazah Sifa mungkin boleh dijawab melalui tausiah, silakan Izin Habib Ustazah. Usman, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang ingin saya sampaikan, menikah itu bukan hanya menyatukan 2 orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, menikah adalah merukunkan, menggabungkan 2 keluarga besar. Bagaimana mertua dengan mantu, mantu dengan mertua, besan dengan besannya, ya, suami dengan istri. Jadi lebih kompleks, lebih besar lagi. Orang yang dapat restu dari mertua saja itu hidupnya banyak cobaan. Banyak masalah mantu sama mertua, padahal nikahnya direstuin. Bagaimana dengan orang yang nikahnya kawin lari? Ya,
kemudian tidak dapat restu dari orang tua khususnya seorang ibu, apa tidak kosong hati kita membina rumah tangga? Padahal ketika kita membina rumah tangga, doa dari orang tua dan restu dari orang tua itu sangat penting sekali. Memang sering kadangkala kita sebagai anak berbeda pendapat dengan orang tua. Misalkan dulu sebelum menikah kita pengen jalan ke suatu tempat dengan teman, orang tua melarang. Kenapa? Karena khawatir. Kita seringkali menganggap, wah orang tua itu nggak ngertiin saya. Padahal dia tahu maslahat dan manfaat buat anaknya. Atau kita pengen ngambil jurusan kuliah, kita pengen A, orang tua pengen B. Kita bilang, mama nggak pernah ngertiin aku nih passionnya di sini. Kita menganggap orang tua tidak pernah memahami kita. Padahal sebagai orang tua, pengalaman mereka lebih banyak. Dan tentunya tidak ada orang tua yang ingin memberikan keburukan kepada anaknya. Semua pengennya baik, anaknya. Nah, seringkali perdebatan yang lebih panjang dan sampai tidak saling meminta maaf itu adalah ketika anaknya memilih calon pasangan hidup. Ibunya berkata, jangan sama si A, anaknya tetap atas nama cinta. Jadi anak muda kalau udah atas nama cinta ini susah. Ya, susah dinasehatin. Orang kalau lagi mabuk kasmaran mau dinasehatin berkali-kali lipat susah. Ada orang habis berantem sama kekasihnya, dinasehatin sampai berbusa kita ngomong. Begitu udah baean, nggak didengerin nasihat kita. Jadi itulah orang yang lagi kasmaran. Orang lain saja menasehati tidak didengar, apalagi orang tua sendiri. Jadi saran saya, karena ridho Allah itu juga terdapat dalam ridho orang tua, jangan pernah berhenti berdoa. La yuraddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan, merubah suatu keadaan kecuali doa yang tulus, apalagi doa dari anak kepada orang tuanya. Yang kedua, terus berikhtiar, berusaha dengan maksimal bagaimana bisa memperlihatkan, membuktikan kepada ibunya, ibu ini loh istri yang dulu tidak direstui, aslinya orangnya baik, aslinya solihah, dia pantas menjadi istri saya dan insya Allah dia gambaran mantu yang baik buat mertuanya. Kasih unjuk. Bagaimana sholat istrinya, bagaimana ibadah istrinya, bagaimana akhlak istrinya, dan bagaimana sikapnya ketika menjadi istri. Insya Allah lama-kelamaan ibunya akan luluh. Karena apa? Karena ada bukti yang kuat gitu ya. Kan kita nggak bisa mengajak apa yang kita inginkan dingertiin oleh orang lain. Jadi ada istilah mengatakan kullu ro'sin ro'yun. Setiap kepala berbeda-beda, adik kakak beda pikirannya. Suami istri pemikirannya berbeda. Orang tua dengan anak pun berbeda. Bahkan ada anak yang lahir kembar, barengan lahirnya, tetap yang satu pengennya A, yang satu pengennya B. Kita tidak pernah bisa memaksakan kehendak kita. Tapi paling tidak kita bisa memberi pengertian bahwa ternyata yang kita pilih tidak salah. Doakan, ikhtiar, kemudian didik pasangannya sebaik mungkin dan tunjukkan kalau mereka pasangan pilihan yang terbaik. Buat orang. Masya Allah. Bicara. Paling penting sering bawa hadiah. Iya. Buat ibu kita. Masya Allah. Ngomong-ngomong nih kayaknya Ustaz Syam lagi telepon mama. Gantian, Iya, ya. gantian. Tadi ente sekarang Sam. Masya Allah. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, salam. Halo, Mak. Iya, Masuk TV Suarata. Masih adik dipanggil ya? astagfirullah. 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 Udah makan? Iya, iya, Udah sarapan? iya. Halo, Mak. Lagi beres-beres Aisyah. Mau ke sekolah. Oh, alhamdulillah. Mak, terima kasih. Iya, Apa beda apa? Terima kasih apa? Terima kasih transparan udah nyampe. Terima kasih. Ya, aku baru pulang dari Maros kemarin, Bi. Oh, Maros, Masya Allah. Alhamdulillah Pulang hari, kampung ya? hari ini udah live lagi. Alhamdulillah, makasih banyak. Masya Allah. Terima kasih sambutannya Gara-gara kemarin doanya. saat pulang kampung. Bisa di TV. Oke. Kok oke? Masya Allah. Nepes kayak Ustaz Sam. Tapi rindu baraka lagi. romantis Oh, banget. rindu Baraka, gue nggak dirinduin, dia rindu cucunya. Bener, sama aku juga sama. Lebih kangen sama anakku daripada. Dia nyariin cucunya malah. Bener banget. Orang tua gitu. Nah ini Betul, Masya ini Allah. rata-rata orang tua yang paham kayak gini. Iya, iya, betul, betul, betul. Doa atas selalu untuk semuanya. Amin. Iya, Mohon iya. doakan. Iya, amin. Iya. Iya, iya, Wah, hati-hati. sehat-sehat. Oke, Masya Assalamualaikum. Allah, jamaah. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam aja udah telepon mama-mamanya. Nah, jamaah yang di rumah juga, yuk sampaikan rasa cinta kalian, rasa sayang kalian ke mamanya mumpung masih ada. Doain terus ya. Makanya jangan kemana-mana ya. Kita setelah ini akan bahas tentang ibu lagi nih, Masya Allah. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah.